Oke, Lebaran dan Idul Fitri sudah sebentar lagi. Masih ada waktu buat Anda untuk membeli saham yang punya potensi naik. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh pilihan saham yang bisa menjadi pertimbangan buat Anda beli. Kenapa? Karena saham ini punya potensi naik pada saat Ramadan dan Idul Fitri nanti. Pengen tahu sahamnya apa saja? Yuk kita bahas. Sebelum kita membahas saham-saham lebih detail, ada baiknya kalau kita ngelihat dulu keadaan ekonomi global saat ini. Dimulai dari Amerika, The Fed yang sudah mulai bersifat dovish, yang artinya sudah menurunkan laju peningkatan suku bunganya. Dari 60 basis point sekarang hanya 25 basis point. Kemudian inflasi di Amerika juga sedikit menurun. Tetapi kalau kita ngelihat dari PMI, indeks manufacturing di Amerika masih di bawah 50 karena masih merespon dari aksi The Fed. Kalau kita melihat juga keadaan ekonomi di Cina, PMI di Cina itu sudah di atas 50, lebih tepatnya di 52. Ini menunjukkan bahwa aktivitas manufacturing di Cina sudah mulai berkembang kembali karena isu dari reopening. Dan menurut saya keadaan ekonomi global termasuk negara besar ya seperti Amerika dan Cina saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Kemudian kalau kita melihat ekonomi Indonesia, di mana data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 itu juga sangat menggembirakan, tumbuh di atas 5,31. Jadi ini jauh di atas prediksi yang hanya 5,1%. Dan Indonesia juga masuk dalam negara yang resilient terhadap keadaan ekonomi global yang tidak pasti. Kemudian ditambah pula dengan PPKM sudah dibuka, pandemi yang telah selesai. Jadi menurut saya ekonomi sudah mulai pulih kembali. Dan saat ini sudah dekat momen untuk Lebaran dan Idul Fitri. Jadi menurut saya pasti ada saham-saham yang punya potensi naik. Seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi memang tidak semua sektor saham akan naik. Biasanya saham yang akan naik itu dari sektor consumer good, kemudian retail, kemudian dari sektor telekomunikasi dan juga jalan tol. Yuk kita bahas saham-sahamnya. Dari sektor consumer good di sini ada saham Mayora Indah. Siapa yang nggak tahu PT Mayora Indah dengan produknya yang beragam, mulai dari makanan dan minuman seperti Energen, Astor, biskuit Roma, wafer, coklat dan lain-lain. Yang pasti produk-produk ini nanti akan banyak diburu masyarakat ketika Ramadan dan Idul Fitri tiba. Kemudian Mayora Indah ternyata punya 3 anak perusahaan. Yang pertama PT Tirta Fresindo. Perusahaan ini memproduksi teh pucuk harum, kemudian air minum yang terkenal yaitu Le Mineral dan juga Kopiko 78 Degrees. Kemudian anak perusahaan yang kedua yaitu Torabika Eka Semesta yang memproduksi kopi Torabika. Yang ketiga ada Kakao Gemilang. Perusahaan ini memproduksi bahan-bahan coklat untuk produk-produknya Mayora. Dan selain itu ternyata Mayora sudah ekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Dan produk yang paling sukses, paling terlaku adalah di negara Filipina. Dan kalau kita berbicara tentang pasar ekspor, ternyata pasar ekspor ini menyumbang 45% dari total penjualan Mayora. Jadi dengan PPKM sudah selesai, daya beli masyarakat juga sudah mulai naik, kemudian juga pandemi sudah selesai, dan Lebaran dan Idul Fitri, ada kemungkinan saham Mayora akan rally naik tinggi. Kalau kita lihat chart di samping ini, ternyata Mayora sekarang sudah berada di BIS 2 mulai dari November hingga bulan sekarang di 2023. Untuk BIS 1 itu terlihat di sini mulai bulan Juli, Agustus, September tahun 2022. Nah, untuk BIS 2 saat ini itu sudah berada di atas garis EMA 200 yang artinya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda dia uptrend walaupun masih berada di fase sideways-nya. Kemudian harga sekarang yaitu di 2740 itu sudah menembus resisten sebelumnya yaitu di harga 2.600. Dan posisi saat ini harga sudah mulai merangkak naik
ya kan, karena harga sudah berada di atas garis EMA 20. Dengan kondisi seperti ini, menurut saya ada kemungkinan dia akan meneruskan fase uptrendnya dalam waktu beberapa minggu ke depan. Oke, yang kedua ada saham dari sektor retail, yaitu PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Yang mana perusahaan ini adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Produknya juga diterima di berbagai negara, mulai dari Indonesia, kemudian Singapura, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat produk dari MAPI ini adalah produk yang high end, jadi sedikit lebih mahal daripada produk-produk yang lain, seperti Starbucks, Burger King, Planet Sport, dan lain-lain. Kemudian ada produk yang MAPI yang juga bernuansa sport, misalnya Nike, Reebok, Planet Sport, Sport Station. Kemudian ada juga produk MAPI yang dari untuk baju atau fashion, yang mana kita tahu merek-merek terkenal seperti Zara, kemudian Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, dan lain-lain. Jadi merek-merek ini juga sering kita temui di mall-mall besar di Indonesia. Dan semua merek-merek terkenal ini hak waralabanya dimiliki oleh PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Jadi dengan situasi saat ini yang PPKM sudah mulai dibuka kembali, mall sudah mulai beroperasi, kemudian daya beli masyarakat yang sudah mulai naik, saya yakin perusahaan ini atau MAPI ini sahamnya ada potensi naik dalam 1 bulan ke depan. Kalau kita lihat chart one day dari bulan Juli 2022 sampai saat ini, itu menurut saya MAPI membentuk pola yang namanya channeling uptrend, ditunjukkan dengan harga yang berada di atas garis EMA 200. Kemudian kita juga pernah lihat harga pernah turun menyentuh EMA 50, tapi kemudian harganya rebound kembali. Yang artinya berarti saat ini itu dia masih kuat untuk melanjutkan di fase uptrendnya. Ditunjang pula juga harga saat ini itu di 1620 sudah menembus resisten sebelumnya di 1580. Jadi menurut saya MAPI ada kemungkinan harganya masih bergerak naik. Yang ketiga ada saham dari sektor telekomunikasi, yaitu Indosat. Kenapa saya pilih saham Indosat bukan saham yang lain? Karena menurut saya ada hal yang perlu kita cermati dalam fundamental dan teknikalnya Indosat. Dari fundamental kita akan bahas laporan keuangan Indosat tahun 2022. Yuk kita bahas. Jadi Indosat sudah rilis laporan keuangan tahun 2022. Kalau kita lihat di sini dari laporan profit and loss, ternyata revenue tahun 2022 itu naiknya sangat tinggi ya, atau naik drastis, yaitu sebesar 46,7 miliar dibandingkan tahun 2021 yang hanya 31,1 miliar. Kemudian walaupun laba tahun 2022 itu turun sedikit dibandingkan dengan tahun 2021 karena naiknya operating expense di tahun 2022. Jadi imbasnya ketika operating expense-nya naik, maka akan berimbas kepada turunnya laba Indosat. Tapi menurut saya dengan revenue yang naiknya sangat tinggi, itu adalah hal yang sangat bagus buat Indosat. Kemudian kalau kita ngelihat dari laporan neraca Indosat, total asetnya juga bertumbuh naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan poin yang saya suka adalah DER-nya atau rasio hutang terhadap ekuitasnya di tahun 2022 itu turun drastis dibandingkan tahun 2021. DER tahun 2022 yaitu 1,98. Kemudian kalau kita ngelihat di tahun 2021 itu DER-nya sangat tinggi ya, di 3,8. Nah, sedangkan DER yang sangat kecil itu, maka perusahaan juga semakin sehat. Oke, kalau kita bicara teknikal, di sini kita bisa lihat bahwa mulai awal Februari hingga hari ini itu harga juga mulai bergerak naik. Kemudian garis MACD juga berada di atas, dan harga sekarang masih di bawah resisten yang pertama.
Dan ketika harga berhasil breakout resisten yang pertama, maka ada kemungkinan dia akan melanjutkan untuk menuju ke resisten yang kedua. Dan harga saat ini dari harga sekarang ke harga resisten itu kalau saya cek kenaikannya sudah hampir 9%. Jadi dengan sentimen Ramadan, mudah-mudahan harga bisa tembus ke resisten kedua dalam waktu dekat ini. Oke, tadi itu adalah contoh beberapa saham yang punya kemungkinan potensi naik di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini. Kembali lagi saya sebutkan bahwa ini adalah hasil analisa pribadi versi saya. Tidak ada ajakan untuk beli atau jual saham apapun. Anda harus tetap melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil keputusan dalam investasi saham Anda. Jadikanlah ini sebagai bahan referensi dan edukasi untuk Anda. So, kalau Anda suka dengan video ini, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.